kedatangan kita pada pagi siang hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepada-Mu ya Bapa, membawakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami datang ke tempat ini Bapa, kami akan bersekutu bersama, beribadah bersama, memuji mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kami akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau rapi dan berkati kami Tuhan. Roh yang kudus Engkau curahkan atas kami, menaungi kami semua, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Zaman Tuhan terjadi di tempat ini. Yang sakit boleh disembuhkan, yang berputus asa boleh diberikan jalan keluar, yang hilang pengharapan akan diberikan pengharapan yang hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Mari beracara di tempat ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, dan sedia bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu akan peribadatan kami. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan semuanya itu Bapa. Biar hanya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dan kehendak yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah sungguh besar atas kami. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya
namanya kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, mari kita semuanya, mari kita angkat tangan kita kepadanya. Kasih setiamu sungguh kami rasakan, kebaikanmu sungguh kami rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah namamu selamanya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang teramat baik, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas kami. Tak sekalipun Kau biarkan kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Engkau yang senantiasa memimpin kami. Haleluya. Allah yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang mau selalu memegang kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya kepadamu. Kiranya Roh-Mu yang menuntun kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selamanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya kepadamu. Biar Engkau yang senantiasa memimpin akan jalan kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu atas kami yang akan memenuhi akan hidup kami, sehingga kami jiwa kami akan merasa tenang jika kami berjalan bersama dengan Engkau. Roh yang kudus yang akan selalu memulihkan hati, yang selalu mengarahkan hidup hati kami. Terima kasih Bapa Yesus. Kami berhati kepada-Mu. Siapa kami
Di altar-Mu kami sujud menyembah-Mu, sebab Engkaulah Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Bapa, kami siap memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya jemput jemaat sekali untuk bagi berdiri. Kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat berdoa yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah. Yang dinanti, firman Allah
kembali. Kita siapkan hati kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan, biar Dia mencurahkan roh kita khususkan kita semua. Haleluya Yesus. Bapa yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan bagi kami. Kami boleh kembali mendengarkan sabda-Mu. Mari Bapa, Engkau sertai kami, Roh yang kudus Engkau curahkan atas kami, memimpin kami, menaungi kami. Kami siap duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin belajar akan firman-Mu. Engkau urapi firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu akan tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Engkau berikan kami kekuatan untuk boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan juga akan hamba mereka menggunakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya Engkau urapi, hanya berasal daripada-Mu saja. Dia akan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Biarlah tanah hati kami ini ya Bapa, boleh Kau berikan firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan siap satu firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari selidiki hati ya Bapa-Ku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, saya cuma sekali yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami serahkan pelayanan kepada Hamba ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati kami. Saatnya saat ini kami ada di tempat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya 12. Lukas 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ke-34. Di sini judul perikopnya hal tentang kekhawatiran. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa dengarkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis,
yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Bapak Ibu, ini adalah soal hal kekhawatiran. Saya sudah pernah mengkobarkan soal kekhawatiran, tapi di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 25. Sini di dalam Lukas. Jadi kekhawatiran itu akan selalu melanda dalam kehidupan kita. Jangankan untuk esok, kemudian hari, lain waktu, tahun depan, saat ini saja kita sudah khawatir. Khawatir dengan keadaan saat ini. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan. Amin. Tapi kadang-kadang kita ini kepingin yang lebih. Karena serakah, maka kekhawatiran itu hadir di dalam hidup kita. Jika makanan disadari, kita menyadari makanan itu adalah suatu penyambung hidup. Makanan ini, kalau kita makan, itu adalah suatu penyambung hidup kita. Bukan untuk memenuhi, mengejar kebutuhan tersebut. Jadi jika makanan disadari sebagai penyambung hidup, bukan untuk memenuhi dan mengejar selera kita, mengejar keinginan kita, maka Tuhan berkata, masihkah engkau khawatir? Jika pakaian itu hanya untuk menutupi ketelanjangan kita, pada awalnya pakaian hanya untuk menutupi ketelanjangan kita, bukan untuk menghias tubuh kita, maka Tuhan berkata, masihkah engkau khawatir? Maksudnya kalau kemenjak Adam dan Hawa mereka belum jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu mereka telanjang. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka baru tahu mereka telanjang. Maka mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi semakin hari manusia semakin seleranya, keinginannya, kemauannya banyak. Sehingga bukan hanya menutupi ketelanjangan, tapi menghiasi tubuhnya. Sehingga ketika dia pergi ke pesta, tidak ada baju ini, tidak ada ini, dan kemungkinan kepingin, benar? Ingin. Sehingga datanglah kekuatan, kalau saya datang besok ke sana, saya tidak ada baju begini, bajunya harus begini, sepatunya harus tinggi, hak tinggi, gak ada. Khawatir enggak? Kekhawatiran itu karena kita ingin menghiasi hidup kita, padahal sebenarnya hanya untuk menutupi ketelanjangan kita. Tuhan memberikan kebutuhan kita. Tuhan sudah mencukupkan apa yang kita inginkan. Tuhan cuma berkata kepada murid-muridnya, karena keserakahan itulah kekhawatiran itu menyusup di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu, jika pada awalnya Tuhan katakan di sini, mengapa engkau khawatir? Karena kekhawatiran kita ini bisa menghantui kita. Kekhawatiran ini bisa menghantui kita ketika kebutuhan kita ini beralih fungsi, benar? Kalau kebutuhan kita beralih fungsi, itu sudah wes. Karena keinginan kita sendiri, karena kemauan keserakan kita, Tuhan sudah berikan kepada kita terbaik. Kita kepinginnya lebih, sehingga ketika kita tidak mendapatkannya, kita menyalahkan Tuhan. Karena kekhawatiran hidup kita, padahal itu kemauan kita sendiri. Kita sudah tahu kita tidak mampu. Tuhan sudah berikan kepada saya begini, tapi saya mengusahakan. Saya ingin membangun rumah yang mewah, tetapi saya khawatir nanti apakah ini bisa selesai. Kasih Tuhan. Kadang-kadang kita ini menetapkan standar kita sendiri, dan gelisah ketika Tuhan tidak memenuhinya. Di dalam Injil Lukas ini, di sini dikatakan, Yesus terutama tanggapan, dikatakan di sini bahwa ragi dibedakan di sini, ada ragi bagi orang Farisi.
Ragi di pasal ini adalah suatu bukti di mana jangan engkau mengikuti ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi, Yesus menggunakan topik ini adalah suatu kekayaan kepemilikan. Ya. Kekayaan kepemilikan. Ketika hatimu sudah dipenuhi dengan harta, maka semakin hari engkau akan merosot dan kekhawatiran dalammu semakin dalam. Sehingga engkau akan stres, bunuh diri. Salahnya Tuhan, salah Anda sendiri. Makanya di sini dikatakan Tuhan menjelaskan di sini menggunakan topik kekayaan kepemilikan untuk menjelaskan bagaimana berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Kita berjaga-jaga dalam keserakahan hidup kita, yaitu bagaimana caranya? Kita harus menghargai hidup. Benar? Kita harus menghargai hidup. Kita harus menghargai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Ya. Transformasi, perubahan-perubahan dalam hati kita. Makanya di ayat-ayat ini menggunakan tema di sini ciptaan. Dikatakan ciri khasnya diciptakan. Makanya tadi ada keindahan. Keindahan ini artinya di sini bunga. Bunga lebih indah dibanding kemakmuran yang dipunyai Salomo. Apa yang tidak dimiliki Salomo? Kemakmuran, jubahnya yang mewah, dia mampu. Tapi Tuhan katakan, sehebat-hebatnya, semakmur-makmurnya, sekuat-kuatnya, segagah-gagahnya Salomo tidak bisa berpakaian seperti bunga. Jadi semua itu Tuhan katakan, Tuhan sudah mendandani itu. Makanya dari awal saya katakan, ketika Bapak Ibu pada awalnya tubuh ini tahu makanan ini hanya untuk menyambung, bukan hanya untuk selera-selera. Contohnya lah begini, kita sudah dikasih makan, mau makan tempe, mau makan tahu, pokoknya menyambung itu. Kadang-kadang kan karena keinginan kita lebih, lalu kita pilih, waduh, saya pingin steak. Padahal cuma pingin cocoknya makan ternyata dipaksakan makan steak. Oh, saya mau ke Gold Cafe. Memaksakan. Akhirnya timbul hal-hal yang tidak baik. Kita melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginan kita. Benar nggak? Perlu nggak khawatir? Salah nggak khawatir? Kalau Bapak Ibu khawatir tentang masa depan anak-anak Bapak Ibu khawatir, salah? Salah nggak? Kalau Bapak Ibu mulai memikirkan pendidikan anak, mulai menabung ke depan karena berpikir nanti ke depan anak saya begini, salah tidak? Saya bertanya, salah tidak? Kalau Bapak Ibu mulai memberikan asuransi kepada anak untuk ke depan anak nanti sakit, salah nggak? Karena banyak yang pikir juga itu melanggar firman Tuhan, asuransi segala macam. Udahlah, jangan masuk-masuk firman segala macam. Salah nggak? Kalau Bapak Ibu sekarang berpikir nanti saya mau masuk asuransi karena saya tidak tahu ke depan. Benar, karena kita tidak tahu apa yang di depan. Salah. Anda memikir kesehatan Anda untuk ke depannya. Karena Tuhan katakan jangan perlu khawatir. Pertanyaannya, salah nggak hal seperti itu? Makanya di dalam hal ini janganlah kepercayaanmu kepada Tuhan itu melebihi kekhawatiranmu untuk kehidupanmu. Anda percaya saya, contohnya lah, Pak Andi dan saya, Pak Medi ikut asuransi. Emang saya sakit, emang kepingin sakit. Pasti kan coba yang gitu, kepingin sakit. Siapa yang kepingin sakit? Ngapain saya ikut begitu? Iya dong. Kan ada orang ngomong begitu, dan dibawa ke firman. Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir. Ngapain ikut-ikut? Depan Tuhan sudah menjaga. Amin, benar. Tadi kalau Tuhan berkata juga, apa? Ada firman, tulus seperti ular, tulus seperti merpati.
Ada juga semut hai pemalas belajar kepada semut. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk depan. Tuhan tidak pernah melarang hal itu. Tetapi kalau hanya untuk keserakahanmu, semakin besar hal itu daripada kau percaya kepada itu yang salah. Kalau sekarang kau katakan, oke, aku percaya Tuhan, aku gak perlu untuk ke depan, itu juga Tuhan gak pernah mengajarkannya salah. Kita membangun rumah untuk kita tempat tinggal. Kita membangunnya membuat dia supaya kita senang ke depan, benar? Lah sekarang kalau tidak tinggal di rumah, tidak perlu. Aku percaya Tuhan sudah sediakan ke depan. Nah, saya sana anak-anaknya, ya kan? Kita harus belajar. Jadi di sini dikatakan Yesus menggunakan ini untuk mengatasi keserakahan dan rasa aman hati manusia, supaya engkau jangan serakah, supaya hatimu itu gak kemana-mana. Aku tahu bahwa aku akan selalu memberikan yang terbaik bagimu. Kita percaya itu, amin. Tapi di sini Bapak Ibu, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Tuhan tentang kekhawatiran di sini ialah supaya kita ini tetap berfokus, tetap percaya, tetap mengulurkan tangan kepada Tuhan. Makanya kita lihat di Yesus mengatakan di sini bahwa burung gagak tidak menanam dan tidak menuai. Jadi gagak bagi orang-orang dalam perjanjian lama itu yaitu burung najis, burung yang menjijikkan, yang enggak tahir. Nah, tapi di sini bagaimana Tuhan katakan Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Sampai saat ini dia tetap hidup. Maksud Tuhan di sini, apa yang kamu butuhkan untuk kehidupan ini, untuk ketelanjangan itu Tuhan berikan. Amin. Tuhan berikan. Cuman masalahnya yang Tuhan katakan itu jangan engkau samakan makan ragi orang Farisi. Jangan kamu ketika Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah mencukupi kesalahan, tapi keserakahan selalu ada dalam dirimu. Kamu tidak pernah mengucap syukur. Kurang. Sudah dikasih kurang. Sudah dikasih kurang. Memang benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar tentang kekhawatiran ini, kita selalu Tuhan akan memberikan, kita akan selalu berlarut di dalam keserakahan terus menerus. Makanya Tuhan selalu memberikan makanan kami yang secukupnya. Ya toh, Tuhan katakan makanan kami yang secukupnya. Cukup ini, pingin ini pas cukup, pingin ini pas cukup, ada aja. Ya toh, ketika kita ada jalan, Tuhan kasih jalan. Jadi Bapak Ibu, di sini kekhawatiran adalah merupakan dampak sesuatu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan sehingga kekhawatiran itu menjangkau setiap aspek natur hidup kita, rasio kita, hati nurani kita ini, kehendak kita hati ini, ya, emosi kita ini sudah menjangkau semuanya akhirnya ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Jadi makanya ada satu di sini, banyak orang khawatir menderita tentang kesulitan dalam hal seperti kalau Bapak Ibu gugup, kalau Bapak Ibu khawatir, apa yang timbul? Yang pertama itu kalau kita khawatir itu kita pasti sulit tidur, benar? Benar? Kalau ada kekhawatiran sulit tidur. Terus kita ini gugup, ya. Ada hal karena kepikiran kita mulai gelisah, ya. Banyak kegelisahan, akhirnya ketika gelisah mulailah menyerang tubuh kita, sakit kepala, benar? Cekak-cekot, itu dari mulai kekhawatiran, cekak-cekot, ya. Akhirnya sulit bernafas. Nah, makanya Tuhan katakan di sini ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Ya. Seorang ibu ini mempunyai anak. Saya pernah katakan ilustrasi ini. Seorang ibu ini mempunyai dua anak si sulung dan si bungsu. Anak si sulung ini memerlukan hujan dalam usahanya, dan anak si bungsu ini memerlukan kemarau untuk usahanya.
Jadi anak si sulung ini memerlukan hujan untuk menjual dia punya payung. Kalau kemarau, payungnya pasti tidak laku. Tetapi si bungsu memerlukan kemarau supaya dia punya cendol laku. Karena kalau musim hujan, cendolnya tidak akan laku. Nah, di sini si sulung ini membuka usaha tersebut. Si sulung ini membuka usaha payung dan si bungsu membuka usaha cendol. Ya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, di dalam hal ini suatu hari terjadilah kemarau. Ketika terjadi kemarau, lalu ibu dari kedua anak ini sangat sedih. Dia sangat sedih karena musim panas. Padahal ketika musim panas, anaknya si bungsu cendolnya laris. Kenapa ibu ini sedih? Karena si bungsu usahanya tidak jalan, payungnya tidak laku. Ibu ini mulai sedih sekali. Nah, dan setiap saat itu ibu ini tiba-tiba hujan datang, musim hujan. Ketika musim hujan datang, maka si bungsu kebanjiran orderan. Benar, banjir order kenapa? Butuh payung. Tetapi si sulung butuh si sulung, tapi si bungsu yang jual cendol nggak ada orderan sama sekali, sepi. Lalu si ibu ini sangat sedih. Hujan salah, panas salah, ibu ini sedih. Usaha anaknya kalau hujan, usaha anak yang satu nggak jalan. Kalau kemarau, usaha anak yang satu juga nggak jalan. Lalu ibu ini pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja, hatinya nggak tenang, dia khawatir, dia gelisah, kepalanya dipegang, cekak-cekot, dia mulai sedih, mulai gelisah. Lalu hamba Tuhannya berkata, "Bu, kenapa Bu?" Ibu ini mulai sedih. "Iya Pak, kenapa Bu?" "Bila saya melihat mengamati, saya kasihan pada anak-anak saya. Kenapa? Kalau musim hujan, si bungsu nggak bisa jual, si sulung nggak bisa, si bungsu nggak bisa jual cendol. Tapi kalau musim kemarau, si sulung nggak bisa jual payung." Lalu ketika mengamati ibu tersebut, hamba Tuhannya berkata, "Mengucap syukur saja, Bu. Benar? Mengucap syukur, mengucap syukur." Lalu ibu ini mulai melakukannya. Ketika hujan, dia mengucap syukur, "Terima kasih Tuhan buat berkat." Ketika musim kemarau, dia tetap mengucap syukur, "Terima kasih Tuhan buat berkat." Satu hal supaya kita tidak khawatir adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita jangan terlalu melihat seperti ini. Padahal dia tetap harus bersyukur ketika hujan ada. Dia juga harus tetap bersyukur ketika kemarau datang. Karena kedua-duanya bisa mendapatkan rezeki. Apakah yang diinginkan ibu? Sama seperti kita saat ini. Kita akan khawatir selalu akan hidup kita. Kita khawatir akan apa yang akan kita lakukan. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir. Burung di udara Tuhan lihat, apalagi engkau, anak saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di sini kita bisa melihat ya, ada dua hal yang Tuhan bicarakan di dalam khawatir. Khawatir yang pada tempatnya itu baik. Khawatir kalau taruh di pada tempatnya itu baik. Tetapi kalau khawatir kita tempatkan di tempat yang salah, itulah yang sangat fatal. Itulah yang tidak akan benar. Tempatkanlah kekhawatiran itu di tempat yang benar. Jangan tempatkan di tempat yang salah. Ya. Makanya di sini itulah yang dipersoalkan oleh Yesus mengenai kebutuhan-kebutuhan hidup
semasa dia ada di dalam dunia. Dia mengatakan itu kepada murid-murid. Tuhan memberi. Lalu kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua, khawatir itu wajar. Setiap orang pasti akan khawatir. Tidak ada yang tidak khawatir. Ada yang khawatir di sini? Saya bilang, saya katakan bahkan kekhawatiran. Mungkin saja nanti saya keluar dari sini juga saya akan khawatir. Khawatir, jangankan begini Bapak Ibu. Jangankan manusia. Saya aja khawatir kalau jam 3 saya harus cepat pergi. Saya harus cepat-cepat. Cepat-cepat kenapa? Khawatir. Anjing saya belum makan. Jadi jam 3 itu sore sudah harus pergi kembali ke rumah. Kalau saya tidak pergi, saya pasti khawatir. Waduh, anjing begini bohong gini begini. Jadi tepat selesai khotbah langsung pergi. Kenapa? Ada yang harus saya kerjakan. Makanya di sini dikatakan, tempatkanlah kekhawatiranmu itu di tempat yang benar. Ya, ada satu ilustrasi lagi Bapak Ibu. Ya, seorang yang bijak sewaktu ditanya apakah yang terpenting di dalam hidup, apakah yang terpenting di dalam dunia ini? Bagi Bapak Ibu apa yang terpenting di dalam dunia ini? Keluarga, oke? Keluarga, uang. Lalu, apakah yang membingungkan di dalam dunia ini? Kalau tadi itu keluarga yang paling penting, ya benar. Lalu apa yang paling membingungkan? Ketika bertanya kepada orang yang apa ini, dia berkata, apa yang paling membingungkan di dalam dunia ini? Lalu orang yang punya hikmah ini berkata, beliau menjawab, yang paling membingungkan ini adalah manusia. Manusia ini sangat membingungkan. Kenapa manusia itu membingungkan? Ya, karena manusia ini mau rela mengorbankan kesehatannya untuk uang, benar? Lalu dia mau mengorbankan uangnya untuk kesehatannya. Doa ya dong. Dia mau mengorbankan kesehatannya untuk uang, lalu uang yang dia cari dia bisa korbankan untuk kesehatan. Bolak-balik. Anda bekerja, dia menjaga kesehatan harus sakit. Uang itu dibutuhkan untuk bayar. Manusia itu mengorbankan kesehatannya demi uang dan mengorbankan uangnya untuk kesehatan. Manusia itu sangat membingungkan Bapak Ibu. Ya. Makanya manusia akhirnya tidak bisa menikmati, tidak bisa sampai kepada tahap-tahap yang bisa menikmati masa kini. Karena dia memikirkan masa depan. Maksudnya di sini begini. Kalau saat ini contohnya Bapak Ibu dapat undangan pergi makan di Hayat Muhammad, ada makanan mahal itu angus ya. Besar. Dari situ makanan itu daging sapi kata itu ya 1 jutaan lah, lumayan loh. Di situ di Hayat Muhammad. Nah, kalau Bapak Ibu diundang untuk pertama kali makan ke sana, mau enggak? Mau. Untuk saat ini saya undang ke sana. Oke? Ketika sampai waktunya untuk pergi makan di sana, tiba-tiba ya, kita khawatir, ada kekhawatiran diri kita harus khawatir akan besok. Ada sesuatu yang kita khawatirkan. Waduh, ini jangan-jangan begini. Waduh, ini jangan-jangan begini. Waduh, kalau enggak tak persiapkan sekarang, besok itu bisa bahaya. Ya benar. Kalau hari ini saya tidak kerjakan ini besok bisa bahaya. Kita sudah khawatirkan. Padahal kekhawatiran kita itu untuk hari itu belum tentu pasti. Benar? Belum tentu jadi. Belum tentu itu terjadi. Apa yang kita pikirkan saat ini untuk besok belum tentu. Karena itu pemikiran
kekhawatiran kita, benar? Lalu kita persiapkan, tapi kita lewatkan masa kini, kesenangan saat ini karena Anda diajak makan tadi, lalu Anda tolak makanan tadi, Anda katakan, saya persiapkan ini besok bahaya dan kekhawatiran selalu melanda kehidupan Anda. Benar? Padahal belum tentu lo terjadi itu besok. Iya Pak John ya? Besok itu terjadi. Anda melewati kesenangan saat ini hanya gara-gara hari besok yang belum pasti terjadi. Itulah manusia. Mengorbankan kesehatannya untuk uang dan mengorbankan uangnya untuk kesehatan. Manusia itu membingungkan. Cari uang capek-capek, lalu sakit, lalu uangnya dibuat untuk kesehatannya. Makanya kalau dilihat manusia ini bodoh banget, benar ya. Kerja keras untuk uang, lalu uangnya dibuat untuk kesehatannya. Terus apa yang didapat ayo? Dapat apa ayo? Habis. Cukuplah. Tuhan kata, kesusahan sehari cukuplah sehari, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahanmu hari ini ada, kesusahan besok itu belum pasti. Lakukan hari ini. Anda belum melakukan kesusahan hari ini, Anda sudah bingung untuk kesusahan untuk besok. Mau apa jadinya? Makanya inilah kekhawatiran dalam kehidupan manusia, selalu begitu. Firman Tuhan terus mengajar jelas di sini. Jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah apapun di dalam hidup ini. Tuhan katakan sekali lagi firman-Nya, jangan khawatir karena kekhawatiran kita tidak menyelesaikan masalah kita di dalam hidup ini. Ya. Jadi Kristus memerintahkan supaya kita tidak khawatir. Supaya tidak khawatir. Janganlah pernah engkau khawatir. Makanya ada satu contoh, satu terakhir. Karena dikatakan masalah salah bunga bakung. Yang pertama sini ada tentang kekhawatiran tentang Maria. Saya pernah katakan Maria dan Marta, benar. Di sini Marta adalah seorang yang sibuk. Bapak Ibu perhatikan ya, 10 menit lagi. Perhatikan. Ini masalah Marta, seorang wanita yang sibuk. Lalu ia memasak, ia menjahit, ia membersihkan rumah. Ini Marta. Memasak, menjahit, membersihkan rumah, membersihkan segala sesuatu. Lalu yang kedua kita lihat, ia sibuk sekali untuk melayani. Dua loh. Apa salahnya kalau sibuk? Yang kedua, Marta ini sibuk melayani. Sehingga ketika dia melayani, maka karena sibuknya Marta ini, pada dasarnya dia tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus datang di dalam rumahnya. Marta mengerti, dia mempersiapkan segala sesuatu, dia sibuk melayani untuk kedatangan Tuhan di dalam rumahnya. Lalu dia akan berikan yang terbaik. Saya pernah katakan, Bapak Ibu kalau ada tamu mau datang, berikan yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatu, atau tamu datang, biar mau tamunya enggak apa. Tapi ini tamu Tuhan Yesus. Jadi Marta ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Lalu karena sibuknya, ia lagi tidak mempedulikan kedatangan Tuhan. Dia awal tahu Tuhan datang, lalu dia persiapkan segala sesuatu. Tapi karena kesibukannya memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan segenap hatinya, itu benar. Sehingga kehadiran Tuhan dia sepelekan, tidak ingat lagi, benar. Yang dia ingat adalah masak di dapur. Benar? Nah, karena sibuknya ia tidak ingat lagi, sehingga ia tidak duduk lagi di samping Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Pelayanannya adalah prioritas dalam hidupnya untuk memasak, memberikan makanan buat Tuhan Yesus. Ia begitu sibuk dan kesibukannya ini melampaui kemampuannya, sehingga ia pun mengeluh sama Tuhan. Nah, di sini Marta, mengapa tidak ada seorang pun yang membantu aku dalam
dalam pelayanan ini. Dia protes kepada Tuhan. Kenapa dia protes kepada Tuhan? Karena kekhawatiran dirinya tadi. Dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Padahal yang Tuhan inginkan adalah duduk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Tetapi itu yang dilakukan Maria. Tetapi Marta, yang dilakukan Marta adalah sibuk dengan melayani di dapur. Oke Bapak Ibu. Nah, begitu ada baca hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu Marta berkata, Tuhan, suruh Maria itu ke sini membantu saya. Lalu Tuhan kata, Marta, ya, engkau khawatir dan menyibukkan dirimu sendiri. Ya, Tuhan kata, salah? Tidak ada loh salah Marta melayani. Tapi kenapa Tuhan katakan, Marta, engkau khawatir dan sibuk dengan dirimu sendiri. Padahal Marta ini memberikan yang terbaik sama Tuhan. Benar? Kalau Bapak Ibu tamu datang, pasti Bapak Ibu di dapur memberikan yang terbaik masakan buat tamu mau minum. Benar? Nah, disitulah dia katanya tadi. Tidak ada salahnya. Makanya di sini prioritas utama kita bukanlah pekerjaan. Bahkan sekalipun pekerjaan itu ada hubungannya dengan pelayanan. Ya, hanya satu yang perlu di sini dikatakan. Kata Tuhan, orang yang telah memilih bagian yang terbaik adalah Maria yang duduk di kakinya, dan bukan Marta yang sibuk dengan pelayanan. Jadi pelayanan itu Bapak Ibu, pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja. Pelayanan itu juga Anda sudah melayani pelayanan itu di dalam keluarga. Kalau Anda tidak melayani di dalam keluarga Anda, memprioritaskan pelayanan itu juga salah. Karena prioritas utama adalah pelayanan di dalam keluarga. Jadi makanya di sini Tuhan kita membandingkan Marta dan Maria. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Di sini teks ini juga Maria dan Marta ini Tuhan mengatakan kepada kita bahwa yang terutama itu adalah mendengarkan, merenungkan, melakukan firman-Nya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ketika engkau duduk mendengarkan, melakukan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi nggak perlu kamu sibuk-sibuk dengan yang lain. Duduk diam, dengarkan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Jangan pernah engkau khawatir. Dan jangan seperti ibu tadi. Hujan salah, kemarau salah. Maunya apa? Kalau hujan kita salahkan Tuhan. Tuhan kok hujan sih? Kalau kemarau kita salahkan Tuhan. Tuhan kok panas sih? Ya, saya pernah katakan dari luar hujan, ya, nyampe di sini mobil-mobil, hujan ini, gak bersyukur. Kalau kemarau panas di luar sana, di luar situ lo masuk lagi adem yo, itu masuk protes Tuhan. Oh, si Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa yang mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Demikian firman.